Ini adalah pawai ogoh-ogoh pertama yang diadakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Walaupun pertama, ternyata sambutannya pun sangat luar biasa. Bahkan ribuan masyarakat Solo, bahkan di luar kota Solo pun juga terlihat memadati area pawai ogoh-ogoh ini. Lihatlah, pengunjungnya sangat banyak sekali, sangat antusias padahal baru pertama kalinya. Bahkan dalam berita ini, yaitu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ida Bagus Komang Sarnawa, mengaku terharu dengan perayaan Hari Raya Nyepi pertama kalinya di Solo tersebut. Ini kemungkinan yang bisa membuat Presiden Joko Widodo geleng-geleng. Karena apa? Karena perayaan ogoh-ogoh ini adalah perayaan yang pertama loh. Bayangkan ketika Presiden Joko Widodo saat itu menjadi wali kota Solo. Kayaknya sih tidak pernah ya ada pawai ogoh-ogoh ini. Yaitu sekarang dipimpin anaknya, putra sulungnya, dan berhasil. Dan bahkan juga masyarakat antusias menyambut pawai ogoh-ogoh tersebut. Dan bahkan Gibran sanggup dan mampu, yaitu Solo sekarang ini mempunyai image kota toleransi. Itu yang paling penting, itu yang paling bagus. Jadi ini adalah nyali yang sangat keren dari anak sulung Presiden Joko Widodo. Walaupun menggelar acara tersebut sangat tidak mudah, bahkan Gibran di sini pun juga dianggap kafir, dicap kafir karena ikut pawai ogoh-ogoh tersebut. Inilah, Indonesia memang perlulah pemimpin-pemimpin yang mempunyai pemikiran yang original, mempunyai pikiran yang out the box, apalagi bisa menyatukan antar umat beragama lainnya. Itu yang paling keren. Apalagi di Indonesia mempunyai banyak suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kita butuhkan saat ini. Jadi bukan hanya pada kelompok tertentu, tetapi semua kelompok harus dirangkul semua. Itu yang dibutuhkan pemimpin Indonesia ke depan. Ini bahkan juga Gibran menanggapi nyantai ya. Bahkan di sini dari Detik Travel dicap kafir usai ikut pawai ogoh-ogoh. Gibran gak apa-apa, biarin aja. Gibran juga menanggapi hehehe. Bahkan juga Gibran pada waktu itu ada komentar yang sangat nyelekit banget. Bahkan Gibran disumpahi masuk neraka gara-gara ikut pawai ogoh-ogoh ini. Menurut saya orang tersebut kurang piknik ya yang mengatain hal tersebut. Indonesia itu butuh pemimpin yang seperti Gibran. Sungguh keren sekali. Dari berita ini, yaitu cucu Presiden Jokowi jadi sorotan. Pertama kali digelar di Solo, pawai ogoh-ogoh berlangsung meriah dan disaksikan oleh ribuan warga. Pawai ogoh-ogoh peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 yang digelar pertama kalinya di kota Solo berlangsung meriah pada 18 Maret yang lalu. Pawai yang diikuti sebanyak 23 kelompok dari Solo Raya tersebut sanggup membius ribuan warga yang telah menunggu dan ingin menyaksikan pawai yang memiliki rute dari Plaza Balai Kota melewati Jalan Jenderal Sudirman, kemudian balik lagi ke Plaza Balai Kota Solo. Kehebohan bertambah ketika cucu Presiden Joko Widodo Jan Etes ikut serta dalam pawai tersebut. Begitu pula halnya yang dikenakan oleh Wali Kota Solo Gibran. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Solo Ida Bagus Komang Sarnawa mengaku terharu dengan perayaan Hari Raya Nyepi pertama kalinya di kota Solo tersebut. Kami sangat haru sekali. Baru pertama kalinya umat Hindu yang sedikit di Surakarta ternyata terwujud toleransi yang ada di kota Surakarta. Usai pawai berlangsung dilanjutkan dengan pentas seni budaya yang berlangsung di depan Plaza Balai Kota. Nah, jadi tidak hanya pada saat Natal kemarin ya, tetapi juga Gibran mampu memupuk toleransi beragama, yaitu mewujudkan pawai ogoh-ogoh di kota Solo, Imlek, dan bahkan besok Idul Fitri pasti akan lebih meriah lagi dan lain sebagainya. Karena itu untuk kerukunan antar umat beragama. Dan yang lebih penting lagi adalah toleransi antar umat beragama. Keren lah, sangat keren. Ini lebih bernyali lah dari bapaknya. Ya haruslah, anaknya itu harus lebih bernyali, lebih greget, lebih punya ide yang orisinal. Ya semoga sajalah besok Gibran bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka banyak mendapat banyak komentar mengenai keikutsertaannya dalam pawai ogoh-ogoh di kota Solo saat menyambut Hari Raya Nyepi akhir lalu. Salah satu netizen menyebut Gibran sudah menjadi kafir. Komentar itu ditulis di Twitter oleh akun RT. Awalnya akun tersebut membalas cuitan dari akun Ki yang membagikan video Gibran mengikuti pawai ogoh-ogoh.
Unggahan itu kemudian di-retweet oleh akun RT tersebut. Nggak sekalian jadi ogoh-ogohnya aja. Wes kapir, peyan melu acarane wong kapir. Memberi ruang sudah cukup, nggak perlu ikutan meramaikan. Kalau lu masih Islam, cuit akun tersebut. Seperti dilihat Detik Jateng pada Selasa 21 Maret 2023. Ditemui di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Gibran menanggapi santai komentar-komentar tersebut. Menurutnya, komentar positif lebih banyak dibandingkan komentar negatif. Komentar positif lebih banyak. Kita Solo, kota yang toleran, berbineka tunggal ika. Jadi tidak masalah kalau kita merayakan kemarin festival ogoh-ogoh, Natal, Imlek, katanya pada Selasa 21 Maret. Gibran menyebut kota Solo terbuka dengan banyaknya event untuk seluruh keagamaan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut yang berkomentar negatif merupakan orang-orang yang pikirannya sempit. Kita kan orang-orang yang open-minded. Kalau orang-orang yang seperti itu, komen-komen negatif itu, ya orang-orang yang pikirannya sempit, ujarnya. Mengenai komentar yang mengatakan dirinya kafir, Gibran tidak ambil pusing. Dia menyebut ada komentar lain yang lebih pedas, bahkan menyumpahinya masuk neraka. Enggak juga sih, ada yang menyumpahin masuk neraka juga. Itu enggak apa-apa, biarin aja, ujar Gibran. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan putra sulung Jan Etes mengikuti pawai ogoh-ogoh untuk menyambut Hari Raya Nyepi di halaman Balai Kota Solo pada Sabtu 18 Maret lalu. Pawai ogoh-ogoh diikuti oleh puluhan kelompok baik dari Kota Solo maupun luar Kota Solo. Pawai ogoh-ogoh peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 yang digelar pertama kalinya di Kota Solo berlangsung meriah pada Sabtu 18 Maret 2023 sore. Pawai yang diikuti sebanyak 23 kelompok dari Solo Raya tersebut sanggup membius ribuan warga yang telah menunggu dan ingin menyaksikan pawai yang memiliki rute dari Plaza Balai Kota melewati Jalan Jenderal Sudirman, kemudian balik lagi ke Plaza Balai Kota Solo. Kehebohan bertambah ketika cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes, ikut serta dalam pawai tersebut mengenakan kemeja putih, udeng, serta kamen khas Bali. Begitu pula halnya yang dikenakan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Solo, Ida Bagus Komang Sarnawa, mengaku terharu dengan perayaan Hari Raya Nyepi pertama kalinya di Solo tersebut. Kami sangat haru sekali. Baru pertama kali ini umat Hindu yang sedikit di Surakarta ternyata terwujud toleransi yang ada di kota Surakarta, ungkapnya. Usai pawai berlangsung, dilanjutkan dengan pentas seni budaya yang berlangsung di depan Plaza Balai Kota. Bagus, semoga tahun depan tambah rame. Kita menyediakan banyak ruang untuk semua agama, semua kepercayaan, komunitas, asosiasi apapun. Silakan, pasti kami support. Tempatnya ada, kita buka ruang seluas-luasnya untuk semua, ujar Gibran. Gibran Rakabuming Raka mendapat komentar negatif usai turut mengikuti acara Hari Raya Nyepi Saka 1945 dan menggelar kirap ogoh-ogoh untuk pertama kalinya di Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu menuai beragam hujatan yang diterimanya di Twitter. Beberapa warganet memang terpantau menentang hal tersebut. Tak sedikit warganet yang menyinggung agama Gibran. Bagi sebagian warganet, lelaki yang akrab disapa Mas Wali itu dinilai sebagai pemimpin kafir. Menanggapi komentar negatif tersebut, Gibran sendiri tak terlalu memikirkannya. Gibran mengatakan bahwa keberagaman tetap harus dijunjung tinggi di Kota Solo dengan berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Gibran mengatakan bahwa orang-orang yang berkomentar negatif seperti itu terhadap budaya umat lain merupakan orang yang memiliki pemikiran sempit. Yang komentar positif lebih banyak. Kita kan Solo, kota yang toleran, Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi kita tidak masalah kalau merayakan festival ogoh-ogoh, Natal, Imlek. Kita kan orang-orangnya open-minded. Kalau orang-orang yang berkomentar negatif itu, ya orang-orang berpikiran sempit. Ucap Gibran seperti dikutip dari Solo Times pada Rabu 22 Maret. Tak hanya disebut sebagai pemimpin kafir, tapi Gibran mengaku juga membaca komentar negatif warganet lainnya yang menyumpahi dirinya masuk neraka. Ada yang nyumpahin masuk neraka, yang gak apa-apa, tambah Gibran kepada awak media. Sikap Gibran pun menuai beragam komentar dari warganet. Mas Wali berani open-minded dan sudah amanah menjalankan tugasnya, tulis akun Ira Yustina. Ternyata masih ada orang yang belum bisa menerima keberagaman budaya dan agama. Semangat Mas Wali, komentar Agustinus Dwi Subiakto. Inilah Indonesia, penuh keberagaman, harus dijaga dan disyukuri. Berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia, ujar warganet lainnya. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikenal aktif di media sosial. Ini dilakukan Gibran demi mendekatkan diri sampai mendengar keluh kesah warganya. Namun, tak jarang ada warganet yang menyinyiri sampai menghina kinerja anak putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Menariknya, Gibran kerap membalas beberapa komentar nyelekit warganet dengan santai dan menggelitik. Termasuk terbaru ia mendapatkan hinaan monohok dari warganet yang menyebut sebagai anak karbitan. Hahaha, anak karbitan, wes iso ngomong, sudah bisa bicara politik toh. Hina seorang warganet bernama Iwan Tarigan di Twitter, seperti dikutip pada suara.com pada 30 Januari 2023. Tak cuma itu saja, seorang warganet dengan nama akun Elang Bintang juga menyebut Gibran sebagai dinasti yang tidak tahu malu. Warganet ini tampak menyindir rencana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang menyatakan tertarik terjun ke dunia politik. Dinasti nggak tahu malu, sentil warganet ini. Tak disangka, kedua nyinyiran itu dibaca Gibran yang langsung membalasnya. Tanpa kata-kata, pemimpin kota Solo ini hanya membalas dengan meme karakter Patrick, si bintang laut. Nih, orang awik-wok banget. Demikian tulisan dalam meme yang dikirim Gibran. Sedangkan meme lain yang dikirimnya juga gambar dengan karakter serupa, namun tulisan yang berbeda. Kok bisa bang? Tulis meme Patrick menanggapi nyinyiran soal dinasti tak tahu malu. Seperti biasa, balasan Gibran tersebut langsung mendapatkan atensi dari warganet. Mereka menuliskan beragam komentar yang membela Gibran dan balas menyentila akun penyinyir. Dikit-dikit dinasti, dikit-dikit rezim, nggak tahu konteksnya, yang penting hina duluan. Mau dapat dosa bodo amat, yang penting cuan, bela warganet. Lah emang kepemimpinan bisa ditunjuk, itu yang pilih rakyat, nggak ada paksaan, komentar warganet lainnya. Ngapain sih Mas Gibran ladeni orang tolol, sahut warganet lainnya. Mbok diajak piknik ning Solo safari kuwi mas, ketoke wis suwe banget ra piknik. Pak Dene, tolong diajak piknik di Solo safari itu mas orangnya. Sepertinya sudah lama nggak piknik, saran warganet lainnya. Wah, nek iki nyepeleke banget, sing sabar Mas Wali. Wah, kalau ini sangat menyepelekan, yang sabar Mas Wali, dukung warganet. Orang iri hati emang banyak macamnya, Mas Wali, pesan warganet lainnya. Beda reaksi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep saat Iriana Jokowi dihina. Kaisang Pangarep hanya bisa pasrah ketika ibunya Iriana Jokowi memperingatkannya melalui pesan WhatsApp. Peringatan itu buntut hinaan yang dilayangkan seorang warganet pada Iriana Jokowi di Twitter. Dalam unggahan netizen yang kini sudah dihapus itu, tampak potret Iriana Jokowi bersanding dengan istri Presiden Korea Selatan Kim Hong Hee. Ia lantas menuliskan caption seolah menghina Iriana. "Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik nyonya," tulis akun Kaprofil Jati. Tak pelak unggahan itu membuat bungsu Jokowi naik pitam.
Namun Kaisang Pangarep menyebut dirinya justru mendapat peringatan dari sang ibu. Habis di WA sama ibu disuruh sabar. Yowes aku sabar, cuit Kaisang pada Kamis 18 November yang lalu. Sementara itu, akun tersebut mengungkapkan alasannya membuat postingan berkonotasi hinaan itu. Sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus. Kayaknya banyak yang salah paham menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut. Menjadi ibu negara gak ada hubungannya dengan tampilan fisik. Semua orang tahu itu fakta. Semua ras dan suku bangsa itu setara. Justru kebiasaan masyarakat kita yang suka menilai sesuatu dari tampilan fisik. Itu yang sepatutnya jadi bahan ejekan, ujar pemilik akun itu mengklarifikasi. Menanggapi klarifikasi tersebut, calon suami Erina Gudono ini kembali mengomentarinya. Lah terus maksudmu gimana? Tanya Kaisang. Senada dengan sang adik, Gibran Rakabuming Raka juga heran. Akun itu menghapus tweetnya. Langsung dihapus tweetnya, balas Gibran pada mention sebuah akun lain yang sudah mengcapture unggahan tersebut tadi. Akan tetapi Gibran memilih menanggapi santai cuitan seorang netter yang menyarankannya melapor polisi. Halo Pak Divhumas Polri, tolong ketersediaannya untuk memeriksa. Untuk Mas Kaisang dan Mas Gibran tweet, perjuangkan harga diri ibu kamu yang saat ini menjadi ibu negara. Tulis sebuah akun yang kemudian mendapatkan komentar Gibran. Halah santai aja bang, balas Gibran. Diketahui Kaisang sendiri pernah mengaku marah bila ibunya dihina. Namun ia memilih bodoh amat jika Jokowi yang dihina. Kalau yang diserang lagi bapak kamu, sakit hati nggak? Kalau ke kamu kan terserah. Kalau ke Gibran kan ya masing-masing. Kalau bapak kan kadang buat marah, tanya Irfan Hakim dalam podcastnya. Kalau ibu ya marah, kalau bapak diserang bodoh amat, jawab Kaisang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mengalami kejadian kurang menyenangkan saat naik pesawat. Hal itu diketahui dari sejumlah cuitan yang dituliskan Kaisang Pangarep melalui akun Twitter pribadinya Kaisang pada 13 November yang lalu. Meski dengan gaya lucu dan kocak, Kaisang Pangarep mengungkapkan kekecewaannya karena harus kehilangan kopernya dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur. Kaisang Pangarep memang dikenal sebagai bungsu Jokowi yang suka membuat lelucon. Ia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Kaisang merupakan adik dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan istri Wali Kota Medan, Kahiyang Ayu. Dalam cuitannya, Kaisang Pangarep mengaku menggunakan maskapai Batik Air untuk terbang ke Surabaya. Ternyata setelah ditelusuri, koper Kaisang Pangarep justru terbawa atau nyasar sampai ke Bandara Kuala Namu, Medan. Bandara Kuala Namu adalah sebuah bandar udara internasional yang melayani wilayah Medi Dangro serta menjadi bandar udara pusat Provinsi Jawa Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, 23 km arah timur dari pusat kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia setelah Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Baru Bandar Udara Internasional Majalengka. Hore, naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampai Bandara Kuala Namu. Terima kasih Batik Air, tulis Kaisang Pangarep.